sudah kita bahas tentang id, ego. Sekarang kita ke super ego. Ya. Super ego. Super ego itu juga termasuk bagian dari struktur kepribadian. Jadi kalau tadi id itu dorongan-dorongan tidak sadar di alam bawah sadar, kemudian segala dorongan yang instinktif, biologis, libidinal, ya, yang itu tidak teratur, tidak terorganisir, tidak matang, kekanak-kanakan, mendesak, menuntut, kemudian difasilitasi oleh ego untuk pemenuhannya. Apakah dipenuhi atau tidak? Karena tidak semua id bisa dipenuhi. Ada id yang bisa dipenuhi dan ada yang tidak. Kalau dipenuhi, caranya bagaimana? Ego yang akan memikirkannya, akan mengaturnya, mengontrolnya. Kemudian kalau tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi oleh ego, dicarikan salurannya. Salurannya via apa, melalui apa, cara apa, itu semuanya dilakukan oleh ego. Sekarang kita akan beralih ke super ego. Kalau id adalah dimensi biologis, ya, kemudian ego adalah dimensi psikologis, maka super ego adalah dimensi sosial. Ya. Ya, jadi bagian super ego ini adalah bagian yang bergerak kaitannya dengan moral. Dengan moral dari siapa? Dari realitas eksternal, realitas atau eksternal atau hal-hal di luar diri kita. Jadi super ego ini ditentukan oleh lingkungan. Jadi apa yang aturan-aturan yang hidup di dalam lingkungan, ya. Dan ini mengontrol bagaimana kepribadian. Jadi kalau bisa dikatakan super ego itu kode moral bagi kepribadian, kode moralnya individu, mana yang baik dan buruk, kemudian benar atau salah, ya. Yang itu semua berasal, dibentuk, dikontrol, diatur oleh lingkungan dalam bentuk norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kemudian norma hukum, kemudian mungkin ada nilai-nilai adat istiadat, nilai kepantasan misalnya, ya yang itu oleh individu didapat melalui orang tua dan lingkungan. Jadi orang tua yang mengenalkan batasan boleh dan tidak boleh, mencubit tidak boleh, pukul teman tidak boleh. Nah, jadi bisa jadi bentuknya super ego itu adalah peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua, yang ditanamkan oleh orang tua. Jadi anak itu begitu, sama orang tuanya, pukul teman nggak boleh, berarti jangan memukul teman. Itu kemudian diterima, diinternalisasi itu apa ya? Diterima menjadi bagian sebagai kode moral kita, ya, untuk menentukan perilaku kita. Jadi misalnya idnya bilang pukul teman, egonya bilang, ya, misalnya pukul teman boleh nggak? Misalnya, ternyata di super ego pukul teman tidak boleh. Jadi akhirnya egonya mengontrol, pukul teman tidak boleh, akhirnya idnya tidak dipenuhi. Kemudian gimana caranya supaya idnya bisa terlampiaskan? Mungkin dilampiaskan dengan saluran tertentu, aktivitas yang lain misalnya, atau dipendam, diredam, tidak dipenuhi, ditekan misalnya. Jadi kalau kita melihat misalnya anak-anak mau mukul temannya nggak boleh, akhirnya sepedanya digulingkan, dirobohkan misalnya. Nggak boleh mukul orangnya, tapi akhirnya dia mukul barangnya. Mungkin dia, aku nggak boleh mukul temannya, ya sudah, mainannya aja tak pukul. misalnya seperti itu. Atau dilampiaskan dalam bentuk yang lain. Kita mungkin pernah melihat kekesalan misalnya pemain sepak bola kesal dengan wasitnya, akhirnya men-smash bola sekencang-kencangnya misalnya, sebagai ekspresi pelampiasan kalau dia kesal. Misalnya seperti itu. Karena apa? Ini perlu super ego dari lingkungan untuk mengontrol id tadi. Jadi id, ego, super ego itu adalah pusaran yang tidak akan pernah berhenti.
akan selalu begitu. Jadi perilaku manusia muter di situ. Dan kepribadian manusia ditopang oleh 3 ini, struktur ini. Ketika struktur ini bisa harmonis, maka akan muncul sebagai kepribadian yang sehat. Tapi sebaliknya, ketika ada konflik antara id, ego, super ego, maka itu akan cenderung menimbulkan kepribadian yang tidak sehat. Mungkin tidak matang, tidak berkembang dengan baik, mungkin punya masalah-masalah patologis yang lainnya. Jadi masalah patologis bisa jadi muncul karena konflik antara id, ego, dan super ego. Dan akhirnya orang cenderungnya kan tidak adaptif kalau ada masalah dengan ada konflik dari id, ego, super egonya. Kalau tidak adaptif, akhirnya dia cenderung menjadi pribadi yang mungkin suka memaksakan diri, mungkin suka memaksa orang lain, mungkin menjadi orang yang nyebelin misalnya, mungkin orang yang kurang fleksibel misalnya, atau justru sebaliknya, justru sangat fleksibel sekali karena egonya lemah, identitasnya tidak kuat, akhirnya menjadi orang yang gampang dipengaruhi, gampang terbawa teman, gampang dijerumuskan misalnya, gampang diperalat misalnya, karena kontrol fungsi egonya sebagai identitas tadi lemah misalnya begitu ya. Nah, kadang-kadang juga super ego itu menjadi acuan bagi ego untuk mencapai sesuatu yang perfect. Jadi nilai dari orang tua misalnya, nilai 100 itu bagus misalnya. Jadi ketika anak tahu orang tuanya suka nilai 100, maka anak akan berusaha mengejar nilai 100 karena 100 itu bagi dia adalah kesempurnaan. Jadi ekspresi dia akan cenderung mengejar perfeksi, pemburu kesempurnaan misalnya. Walaupun kadang-kadang bisa dibilang super ego itu memberikan representasi yang tidak real. Bisa atau seorang anak itu semua nilai di sekolahnya 100 kan, itu masa sih satu aja nggak ada yang jatuh, nggak ada yang jelek misalnya. Benarkah seperti itu, sesempurna itu? Sehingga kadang-kadang super ego itu tuntutan yang tidak real misalnya, atau menuntut sesuatu yang tidak real. Nah, itu susahnya super ego. Jadi kadang kayak misalnya sekarang ya, kayak di Korea misalnya, di Korea saya dengar pokoknya kriteria ideal seorang perempuan itu ya pokoknya yang cantik, siapapun harus cantik. Jadi kalau kamu nggak cantik, orang boleh memperlakukan kamu dengan buruk misalnya, boleh dibully misalnya. Tapi kalau orang cantik, orang cenderung tidak membuli. Itu kan kadang kan itu tidak realistis kan, mana mungkin semua orang jadi cantik gitu kan. Jadi tuntutan eksternal yang terlalu berlebihan itu kadang-kadang ya representasi idealnya kadang seperti itu. Dan itu yang kadang sulit bagi individu untuk akhirnya ketika kadang-kadang menjadi ciri masyarakat yang sakit ya, memberikan tuntutan yang tidak realistis terhadap individu. Jadi semua orang tidak boleh menunjukkan ekspresi marah. Emang bisa semua orang itu diminta harus baik hati dan tidak sombong, suka menolong dan tidak pernah marah? Kalau orang marah itu kan tidak selalu sesuatu yang negatif ya. Kadang marah itu adalah ekspresi seorang terhadap saya tidak setuju dengan ini misalnya. Kadang orang mengekspresikannya dengan marah, atau keadaan ini sangat marah sehingga hampir-hampir tidak mungkin untuk orang bersikap lebih lembut, ini harus dengan marah. Jadi perlu ada ekspresi-ekspresi seperti itu. Sementara lingkungan, kamu nggak boleh marah, kamu jangan pernah marah. Sehingga kadang super ego itu memberikan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal, tidak realistis misalnya. Itu. Nah, fungsinya super ego itu adalah untuk mengontrol id. Jadi mengontrol fungsi impuls id yang meledak-ledak tadi, itu dengan mengontrolnya pakai super ego. Boleh nggak boleh? Karena nanti kan yang menentukan
ego yang memutuskan ini dipenuhi atau tidak it-nya. Nah, ego memenuhi itu dengan kriterianya apa? Dengan melihat realitas. Nah, realitas apa yang dijumpai? Realitasnya super ego ini. Jadi hubungan antara ego, super ego itu adalah itu dorongan dalam diri seseorang, apapun dorongan itu. Kemudian egonya dia yang akan mengatur apakah keinginan tadi dipenuhi atau tidak. Nah, ego pertimbangannya apa? Dengan melihat ke super ego. Dengan melihat ke super ego, di super ego berkata kasar itu tidak sopan, tidak boleh. Akhirnya keinginannya untuk maki orang dipendam, diarahkan ke yang lain atau ditekan. Nah, akhirnya begini, fungsi ego itu yang penting karena egolah yang akan menjembatani bagaimana seseorang itu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Bukan memaksa lingkungannya untuk beradaptasi dengan si individu, tapi individu yang menyesuaikan dengan lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana kalau lingkungannya adalah lingkungan yang tidak sehat? Maka nanti di sini karena tidak selamanya orang itu berada pada lingkungan yang cukup suportif untuk membangun. Kadang-kadang lingkungannya justru lingkungan yang toksik misalnya, karena memberikan tuntutan-tuntutan yang nyaris tidak realistis, sehingga menuntut individu untuk mencapai standar tertentu yang standarnya itu aja standar yang sebetulnya tidak masuk akal, tidak realistis. Sehingga disinilah ego sebagai identitas itu menjadi penting. Egolah yang akan menentukan, oh ada saatnya kita tidak harus sesuai dengan lingkungan karena lingkungan memberikan standar yang tidak mungkin dipenuhi misalnya. Jadi akhirnya nanti egolah yang akan mengatur jadi ego yang mengatur antara realitas dengan it-nya. Jadi kalau realitasnya terlalu menuntut nanti bagaimana? Seperti itu ya. Itu ada pertanyaan sampai di sini?